Halo sob, balik lagi sama gue di Sakana Channel. Nah, kali ini gue baru balik konten lagi ya sob ya. Setelah sekian lama, mungkin udah ada 2 minggu ya gue update eh, perkembangan channel-channel gue. Dan sekarang gue baru bisa update lagi nih. Jadi sorry banget buat kalian semua, gue baru bisa update lagi. Mungkin pas kemarin-kemarin gue hanya cuma kayak balas-balas kolom komentar aja gitu sih sob. Nah, kali ini di konten kali ini gue mau bahas cara naikin mental Cana Maru nih. Jadi buat kalian semua yang punya Cana Marunya ini mentalnya kurang oke, masih mager gitu kan. Nah, kali ini gue mau bahas cara menaikkan mental Cana Maru. Ini tentunya adalah cara yang gue pakai ya, ala gue lah gitu. Dan mungkin kebanyakan juga merekomendasikan caranya yang seperti yang akan gue lakuin saat ini gitu. Nah, kali ini di depan gue adalah ada Cana YS Yellow Sentarum, size-nya sekitar 27-28 cm. Nah, kalau bisa kalian lihat tuh, matanya udah merah banget ya. Nah, jadi banyak juga yang komen, bang, Cana-Cana lu kok matanya merah semua ya. Nih, kayak ini Yellow Sentarum nih, udah merah. Ini juga Red Starum tuh, merah ya kan. Nah, ini ada lagi nih, tuh, walaupun lampunya tuh ya merah ya, lampu nggak nyala tapi tetap merah tuh. Ini Red SBK, Sungai Buluh Kecil. Nah, balik lagi tentang konten gue yang mau naikin mental. Nah, jadi menurut gue ada step-stepnya sih. Yang pertama kan biasanya stepnya adalah cara biar ikannya nggak mager dulu. Biasanya kalau misalkan ikan baru atau tangkapan hasil dari alam yang baru aja kita dapat dan belum di keep lama gitu ya. Nah, biasanya suka mojok tuh, kayak mojok di pojokan gitu kan, pojokan gitu. Apalagi ada tempat persembunyian pasti pada sembunyi di belakang-belakang kayu atau batu gitu. Biasanya sih seperti itu sob. Nah, caranya adalah yang pertama interaksi sih. Interaksi itu penting banget buat si ikan kita nih, khususnya Cana ya. Ikan Cana itu interaksi harus sesering mungkin ya, sering mungkin. Kalau gue biasanya setiap gue kasih makan dua kali sehari, kayak pagi dan juga malam. Itu gue kasih makan. Biasanya gue kasih interaksinya apa? Jadi gue kasih dia kayak gini nih. Nah, kanan kiri. Nah, kalau misalkan ikan baru nih pasti mojok dan juga takut sama kita, takut sama tangan segala macam gitu kan. Ada gerakan sedikit aja dia masih takut gitu. Biasanya ikan baru sih kayak gitu. Nah, kalau gue pribadi, kalau ada ikan seperti itu, lampu gue matiin ya, lampu gue kasih mati, gue gelapin total. Habis itu gue kasih dia puasa sekitar 1 hari. Seperti itu gue puasain, gue kasih pakannya pakan hidup dulu. Biasanya seperti itu. Biasanya gue kasih pakan cacing atau enggak ulat Hongkong. Nah, karena kan dia akan bergerak-gerak tuh. Cacing kan dimasukin tuh dia akan gerak-gerak, nanti si ikannya bakalan nyamperin sih gitu. Buat kayak ngejar-ngejar si pakannya, karena kan dia kan masih ikan baru, kasih pakan alami biar mengurangi stres juga sih. Kalau gue sih kayak gitu sob. Itu. Dan dari mager udah mulai ngejar makan ya kan. Kasih interaksi tangan udah mulai oke nih, kanan kirinya ya kan udah oke. Nah, lama-lama setiap kasih makan kayak ini ya contohnya. Setiap gue kasih makan, dia ini gue mainin terlebih dahulu sob. Tujuannya biar apa? Tujuannya biar dia ini kayak ngejar makanan dia dulu nih. Ngejar makanan dia setelah udah, nah tuh ya kan, setelah kayak kita rasa cukup nih interaksinya ya kan. Kalau misalkan belum cukup ya udah nih, kanan kiri dulu aja tuh, kayak gini dulu aja, biar dia ngerasa kayak dia tuh harus mengejar makanan dia gitu. Nah, nih kalau misalkan udah oke, kasih. Nah, kayak gitu sob. Nah, kurang lebih sesimpel itu sih ya, sesimpel itu untuk cara buat naikin mental yang darinya mager jadi ikannya itu jadi gerak kayak gitu. Sesimpel itu padahal. Nah, setelah
step itu sudah berjalan, ikannya juga mulai oke. Nah, sekarang kita masuk tahap biar ikannya ini flaring. Nah, flaring ini biasanya ada tiga macam, kayak flaring kaca, flaring sama patung, atau flaring tangan, atau sama flaring sama ikan yang lain, kayak gitu sih biasanya. Nah, untuk tahap flaring ini tiap ikan menurut gue punya karakteristik yang berbeda-beda. Nah, contohnya adalah kayak ada satu ikan yang dia itu sukanya flaringnya, yang bisa flaring dia tuh cuma pakai kaca, pakai tangan nggak mau, pakai patung juga nggak mau gitu. Nah, ada juga ikan yang biasa flaring cuma sama ikan lain aja, pakai kaca nggak mau, pakai patung nggak mau, kayak gitu sih sob. Itu biasanya ada salah satu ikan tuh yang seperti itu. Tapi kebanyakan ikan adalah ketika dia tuh susah banget flaring, kita kasih dia sama ikan lain, nah biasanya dia flaring, kayak gitu sih sob. Buat naikin mental salah satunya adalah kita pakai sekatan ikan kita di sini sama ikan yang satu lagi di sini. Jadi biar dia ketemu, jadi dia flaring sama satu sama lain, kayak gitu. Itu buat salah satu naikin mental juga. Nah, lalu kalau gue di sini, ikan gue ini udah flaring pakai kaca, flaring pakai patung flaring, pakai tangannya belum. Nah, ini contohnya ya, gue contohnya. Nah, ini pakai patung tuh, ya. Tuh udah flaring banget tuh, ya kan? Tuh. Nah, kalau misalkan ikan kalian adaptasinya udah oke, udah flaring juga, pasti mata cana maru kalian bakal jadi merah kayak gini sob. Tuh. Secara alami akan jadi merah kayak gini. Yang tadinya matanya agak pucat, kalau misalkan udah flaring pasti matanya langsung merah. Tuh. Ya. Nah, biasanya di setiap hari kalian harus luangin waktu buat interaksi sih sama channel kalian. Biar apa? Biar mentalnya juga tetap terjaga. Kalian kasih main dia flaring kayak gitu, buat ngejaga mental dia juga gitu. Jadi kan kalian tuh jadi makin oke gitu. Nah, ini gue pakai kaca, cuma dia juga udah flaring ya. Nah, ini gue pakai kaca tuh, dia udah mulai flaring lari kan, flaring ya kan. Nah, kayak gitu sob. Jadi tiap ikan punya caranya masing-masing. Dia pengen flaringnya cuma pakai kaca, flaringnya cuma pakai patung, kayak gitu. Kalau kalian lihat kan tadi ikan gue ini lebih responsif saat gue kasih patung ya kan, tuh, dibandingkan pakai kaca. Ya enggak? Yang penting sih untuk naikin mental channel kalian adalah interaksi itu lebih paling oke banget. Dan kalau misalkan pakan sih menurut gue nggak terlalu berpengaruh ya kalau untuk pakan untuk naikin mental. Cuman banyak yang bilang kalau misalkan naikin mental itu bisa pakai ulet Hongkong, karena ulet Hongkong kan sifatnya panas ya ke badan chana. Nah, jadi lebih cepat buat naikin mental, katanya sih seperti itu. Cuma kalau gue selama ini yang gue pelihara ikan chana, menurut gue pakai pakan apapun untuk naikin mental sih itu soal interaksi dan kesabaran sih untuk naikin mental, kayak gitu sih sob. Dan satu lagi, settingannya perlu banget nih. Karena apa? Kalau misalkan ikan kalian tidak nyaman, yang artinya belum adaptasinya belum maksimal, ikan kalian juga nggak akan bisa flaring sob. Flaringnya nggak akan benar kayak gitu, atau akan sulit sekali untuk flaring, atau dia ini nggak akan mau flaring sama sekali kalau misalkan kalian kasih settingannya itu kurang baik. Nah, settingan yang baik itu apa? Settingan yang bisa buat ikannya kalian nyaman. Contoh, misalkan ikan kalian lihat nih, ikan kalian nyamannya di air bening, ya udah kasih aja air bening. Kalau misalkan kasih nyamannya di air ketapang, ya udah kasih air ketapang. Kayak gitu. Cuma gue rekomendasiin kalau misalkan gue pribadi, kalau gue ada ikan baru pasti gue kasih ketapangan dulu. Kenapa? Karena kan ketapang yang pertama biar
kalau ada penyakit-penyakit di ikannya juga jadi sembuh gitu kan. Untuk penyembuhan juga sih, biar ikan-ikan gue sehat kayak gitu sob. Nah mungkin kurang lebih seperti itu sob untuk cara kalian naikin mental Cana Naru kayak gitu. Dan kalau misalkan untuk Cana Auranti, terus Stewarti, Asiatica, kurang lebih sama sih, kurang lebih sama seperti itu. Paling kalau misalkan sulit banget buat flaring, yaitu harus flaring disekat, flaring kanan kiri sama ikan yang lainnya gitu. Nah, jangan lupa juga interaksi, seperti interaksi kayak gini nih. Kalau misalkan kalian pagi kerja gitu kan, ya malam usahain interaksi pelan lah kayak gini. Biar ikannya aktif terus, nggak mager. Karena ada juga ikan gue, salah satu ikan gue dulu punya Cana Auranti. Tadinya udah flaringnya udah oke banget, cuman jarang gua mainin, jarang interaksi, malah dia jadi nggak bisa flaring kayak gitu sob. Kayak seperti itu juga banyak banget dan ada itu yang sampai kayak gitu karena kurangnya interaksi sama si ikan. Mungkin seperti itu dulu saja sob buat konten singkat kali ini ya, tentang tips gua, cara gua buat naikin mental Cana Maru seperti itu. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe channel gue buat bantu terus support gue bikin konten yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa, bye bye.